Aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Shalom. Ya, kami minta mohon maaf karena ada gangguan di teknis saja. Baik, sore hari ini saya akan kembali memberikan sebuah kesaksian kepada Bapak dan Ibu, kepada teman-teman semua, bahwa saya sudah perkenalan tadi, saya Aga Raja Wali, saya pecandu, saya mantan, boleh dibilang mantan pecandu narkotika, dan saya sudah waktu itu saya memasuki satu fase yang cukup akut. Jadi artinya kecanduan putau, bahkan terakhir saya kecanduan sabu-sabu itu sudah sangat boleh dibilang akut, karena saya sudah berani atau mengambil tindakan-tindakan yang sifatnya berbahaya, dalam artian pencurian, perampokan, bahkan beberapa kejadian yang nanti saya akan bercerita di dalam kesaksian saya. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi saya cuma bilang saya datang dari keluarga yang boleh dibilang berpendidikan gitu ya. Dan tetap saja di tahun 92 ketika saya mulai berkenalan dengan putau dan kemudian saya akhirnya jatuh ke dalam sabu-sabu, itu adalah murni karena tidak adanya perlindungan terhadap saya, oleh karena saya memang sama sekali tidak kenal Tuhan. Baik, namun saya sudah bilang dari awal, saya Kristen dari lahir dan saya tetap berdoa. Doa saya selalu dalam nama Yesus, pagi, siang, sore, sampai malam hari. Namun tetap saja saya jatuh dalam penyalahgunaan narkotika. Baik Bapak Ibu, oleh karena suatu kondisi yang teramat sangat saya bilang saya mengalami adiksi atau ketergantungan yang cukup tinggi, membuat orang tua saya mengambil keputusan untuk, boleh dibilang, saya harus dimasukkan ke suatu tempat. Saya direhabilitasi, saya dimasukkan ke dalam sebuah panti rehabilitasi dengan memasuki sebuah fase yang namanya proses detoksifikasi. Detoksifikasi apa? Yaitu harus mengeluarkan berbagai macam racun dari kondisi tubuh, oleh karena ketidakmampuan saya atau ketidakmampuan obat-obat yang ada untuk mengeluarkan itu semua. Saya didetoksifikasi dalam artian membersihkan racun selama 2 minggu dan saya masuk panti rehabilitasi. Saya masuk panti rehabilitasi, yang pertama saya harus melarikan diri dari tempat itu karena saya tidak bisa tinggal di panti rehabilitasi. Ya, saya tidak bisa disebabkan karena masih adanya satu pemberontakan di dalam diri. Masih adanya pemberontakan di dalam diri yang masih saja menganggap hebat di dalam diri, yang merasa jago. Itu yang membuat kegagalan di panti rehabilitasi.
Dari satu panti rehabilitasi yang satu, saya lari lagi ke panti rehabilitasi, tertangkap dulu, kemudian dimasukkan rumah sakit lagi, dan berkali-kali, dan akhirnya pada suatu masa saya memasuki sebuah panti rehabilitasi yang terakhir. Panti rehabilitasi itu sebuah panti rehabilitasi di kawasan Puncak, Bogor, tepatnya berada di daerah Cipanas. Saya masuk sebuah panti rehabilitasi, nama panti rehabilitasi itu Kami Cinta Yesus. Saat itu saya bingung. Kenapa mesti panti rehabilitasinya bernama itu gitu ya? Kenapa ya, panti rehabilitasi isinya orang pemakai jangkis, ya kami para pemakai narkoba. Saya pikir nggak ada nama yang lain apa ya, begitu ya. Kami Cinta Yesus, sebuah panti rehabilitasi. Nah, sudah, saya pikir tinggallah saya di sana hari lepas hari. Ya, ketika itu sungguh sangat tidak nyaman. Pagi-pagi Anda harus bangun, Anda harus mulai mengikuti ibadah dan sebagainya. Dan bagi saya, hal itu adalah hal yang sangat tidak menyenangkan. Ya, itu sangat tidak menyenangkan. Kehidupan bebas yang selama ini dilakukan di luar sana membuat saya merasa terikat kembali oleh sesuatu yang saya tidak tahu itu dari mana. Yang kemudian di suatu hari saya baru tahu bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Kenapa demikian? Ya, oke. Suatu pagi bangun saya pukul 4.15 oleh karena peraturan daripada panti rehabilitasi, dan saya mulai duduk di dalam kamar panti rehabilitasi. Saya mulai ambil gitar dan saya menutup mata. Pagi itu seperti ada yang terjadi dengan saya. Pagi itu saya melihat satu harapan dalam kehidupan saya. Yang selama ini saya pikir harapan itu hanya berada di ujung jarum suntik, atau harapan yang hanya berujung di dalam, maaf, bong sabu-sabu. Karena selama ini narkotika itu membiayai kehidupan saya. Tidak hanya sebagai seorang pemakai, namun saya sebagai seorang penjual. Ya, jadi dia menghidupi saya. Ya. Dan malam pagi itu saya seperti mendapat satu kekuatan baru. Saya mulai belajar ya menyanyi lagu rohani. Bukan lagi lagu-lagu dunia, lagu rohani, lagu gereja begitu. Ya, saya nyanyi aja, kemudian baca firman, baca aja, nggak ngapa-ngapain, baca, dan kemudian olahraga, makan, saat teduh, olahraga, ibadah, saat teduh lagi. Ya, begitu dilakukan hampir selama 3 tahun. 3 tahun itulah satu proses yang harus saya lewati sebagai seorang yang mau Tuhan bentuk menjadi satu pribadi yang baru. Saya bilang itu suatu pribadi yang baru, karena itu di kemudian hari, Bapak Ibu. Waktu itu saya nggak tahu saya akan dibentuk jadi apa. Namun kebiasaan itu membuat saya setiap hari harus datang kepada Tuhan, mulai membiasakan diri dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan setiap pagi di dalam panti rehabilitasi narkotik. Masih berbuat salah dan dosa, masih coba-coba lari ke belakang menghisap rokok, masih coba-coba lari ke belakang mencari, ya, mana tahu ada kesempatan, masih coba-coba itu. Walaupun di panti rehab.
Namun tidak demikian, Tuhan mau agar saya tetap di dalam, ya kita bilang sekarang kepak sayapnya, kepak sayap Tuhan. Setiap pagi kebiasaan itu mulai mendidik saya. Satu, untuk takut akan Tuhan. Tuhan yang mana? Baik. Menjelang sebelum tahun ketiga saya di panti rehab, saya putuskan saya dibaptis. Saya dibaptis di dalam nama Yesus. Saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya di tahun 2000. Ya. Apakah di situ saya sudah mengenal Tuhan secara langsung? Oh, belum. Saya hanya menjadikan Dia sebagai Tuhan. Karena sampai dengan saat itu saya merasa pertolongan hanya dari Tuhan, bukan dari dokter, bukan dari teman-teman yang coba mendukung secara ya bantuan moral. Tidak demikian. Saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan di tahun 2000. Lalu kemudian hidup itu mulai berubah. Jadi saya mengutarakan ini, mungkin tidak semua orang akan menyampaikannya versi saya Bapak Ibu, tapi saya akan mengutarakannya kepada Bapak Ibu apa adanya, bahwa saya melewati proses itu harus terjadi dengan saya. Jadi saya sudah sempat menjadikan narkotika itu sebagai Tuhan, narkotika itu sebagai satu sarana untuk menghidupkan saya. Itu harus buat saya, karena bila tidak demikian ada rasa sakit yang terus menerus tinggal di dalam tubuh ini. Baik, saya dibaptis di tahun 2000. Namun sepanjang perjalanan menuju baptisan, sepanjang perjalanan saya sebelum keluar dari panti rehab, Tuhan memberikan upah kepada saya. Ya, upah pertama, dengan segala kemampuan yang tersisa, artinya kemampuan pikiran, kemampuan tubuh, saya berjuang di panti rehab dengan Tuhan. Saya berjuang untuk dapat menyelesaikan sekolah saya yang tertunda. Ya, saya berusaha menyelesaikan itu di panti rehab. Walaupun seperti Bapak Ibu tahu, di panti rehab itu ada beberapa obat yang harus kami minum untuk menjaga ketenangan diri. Jadi dengan kondisi yang masih agak-agak antara abu-abu gitu dan hitam gitu, kami harus kembali ke sikap yang normal. Saya berjuang untuk itu. Saya coba untuk mengerjakan skripsi saya yang gagal, dan pada suatu hari saya di panti rehab. Di panti rehab Tuhan menghadiahkan saya sebuah gelar sarjana ekonomi. Jadi artinya di panti rehab itulah saya lulus menyelesaikan sarjana S1 saya dari sebuah perguruan tinggi. Terpuji nama Tuhan, terpuji Yesus yang sudah mengerjakan satu keajaiban buat saya. Yang kedua, kami diperiksa satu laporan yang menyatakan apakah kami bebas dari HIV. Ya, karena pecandu narkotika khususnya pemakai jarum suntik itu sangat rentan terhadap HIV. Puji Tuhan, saya lolos, artinya saya tidak terjangkit oleh virus tersebut, dan saya dinyatakan bersih oleh laporan daripada panti rehab. Itu upah yang kedua. Upah yang ketiga, sebelum saya keluar dari panti rehab, Tuhan ya
Tuhan menghadiahkan, ya bukan menghadiahkan sih, saya lebih suka dengan bahasa Tuhan mengirimkan seorang penolong buat saya. Jadi 2 minggu sebelum saya keluar dari Panti Rehab, ada seorang yang Tuhan kirimkan, ada seorang gadis, begitu ya, saya lebih suka bilangnya gadis, yang lewat di depan Panti Rehab. Iya, seorang gadis. Yang gadis itu saat ini menjadi istri saya. Jadi artinya Tuhan menghadiahkan saya seorang penolong, dan akhirnya keluar dari panti rehabilitasi narkotika, saya menikah dengan gadis tersebut. Puji Tuhan, sampai saat ini saya menjalani hidup dengan gadis tersebut. Nanti suatu saat ya kita akan dengarkan kesaksian dari gadis tersebut, artinya kesaksian dari istri saya, bagaimana dia bertemu dengan saya gitu. Nanti dia akan saksikan buat kita semua, dan kita akan dengar bagaimana hebatnya Tuhan bekerja untuk menolong anak-anaknya yang mengalami suatu pencobaan begitu. Akhirnya dan keluar dari panti rehab, saya menikah dengan dia, dan saya saya dilema terhadap sesuatu, bahwa hampir semua pecandu narkotika itu banyak ada asumsi mengatakan bahwa kami akan memiliki keturunan cacat, baik cacat secara jasmani maupun cacat secara rohani. Tuhan itu baik, Yesus itu teramat sangat baik. Tidak buat saya, tapi buat kita semua yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya, dan anak saya lahir dalam keadaan normal, sehat tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik pada siapapun yang menjadikan dia Tuhan dan jadi juru selamat buat dia. Sore ini saya tidak pakai firman, saya hanya menceritakan pengalaman itu yang terjadi buat saya, dan saya cuma mau bilang, bila di keluarga Anda, Bapak Ibu, ada satu orang, entah anak Bapak dan Ibu, entah suami, atau bahkan istri, atau bahkan orang tua Anda, atau siapapun, teman kuliah, yang sampai saat ini masih terikat dengan penyalahgunaan narkotika, saya cuma mau bilang, bawa dia dalam doa. Bawa dia dalam doa. Kenapa demikian? Karena ketika saya keluar dari panti rehab, ibu saya datang kepada saya dan berkata, bertahun-tahun saya mendoakan kamu sebagai anak saya untuk bisa pulang dan sembuh, untuk datang ke rumah. Jadi selama seorang pecandu itu terikat, kita butuhkan doa bagi mereka. Kita harus berdoa buat mereka. Mereka harus diselamatkan, Bapak Ibu, dengan doa. Jangan cari yang lain, dengan doa dulu. Jangan cari yang lain. Tuhan akan tolong. Itu yang dikatakan ibu saya, bahwa bertahun-tahun dia berdoa cukup lama, dan akhirnya Tuhan punya rencana untuk mengembalikan saya, yang notabene anaknya, untuk kembali hidup normal. Itu karena doa yang dilakukannya pagi, siang, sore, malam hari, dengan berteteskan air mata. Itu yang dilakukannya. Dari pengakuan ibu saya belajar dari situ. Siapapun yang terikat, didoakan. Maaf Bapak Ibu, saya tidak menganggap remeh panti rehabilitasi. Saya tidak menganggap remeh panti rehabilitasi. Tetapi dibutuhkan kasih untuk mulai mendoakan mereka. Ingat Bapak Ibu, di suasana pandemi saat ini kita masih dengarkan betapa banyaknya penyelundupan narkotika ke negara kita tuh masih banyak, Bapak Ibu.
Penyelundupan narkotika, pabrik narkotika tidak akan pernah habis di Indonesia ini. Tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Yang ada adalah kita akan agar keluargamu, suamimu, istrimu, orang tuamu, temanmu, kerabat itu terhindar daripada jerat itu. Anda butuh Yesus. Anda harus berdoa. Saya harus berdoa. Saya juga harus berdoa terhadap teman-teman yang saat ini masih terikat oleh narkotika. Pagi, siang, sore, malam hari mereka harus hidup di dalam kungkungan ikatan itu. Saya akan kasih satu statement buat Bapak dan Ibu. Jangan tersinggung. Ya, walaupun saat ini saya hidup dengan doa, pujian, penyembahan setiap hari. Saya coba untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Tapi kalau ditanya narkotika itu seperti apa sih? Saya cuma bisa jawab, narkotika itu enak Bapak Ibu. Saya sudah lupakan itu berpuluh tahun yang lalu. Tapi jika ditanya narkotika itu, saya hanya mau bilang narkotika itu tetap enak. Karena apa? Karena saya tahu rasanya. Saya tahu efeknya. Saya tahu, sangat-sangat tahu. Saya terlepas dari jerat narkotika karena Tuhan mau saya lepas dari itu. Karena doa dari ibu saya. Pagi, siang, sore hingga malam hari doa dan doa, itu saja kerjanya. Kita tetap berdoa, dukung mereka yang masih terjerat dengan ikatan narkotika. Jenis-jenis narkotika kita nggak usah bahas Bapak Ibu ya, makin hari makin bertambah jenisnya, klasifikasinya terus saja bertambah. Yang kita hindari adalah orang-orang yang harus terperangkap di dalamnya. Khusus bagi kita yang orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ya orang Kristen lah kita bilang, banyak terjerat dengan ikatan narkotika. Disebabkan karena apa? Ya, Bapak Ibu, saya sudah bilang, saya tidak pernah membangun hubungan dengan Kristus dari masa muda saya. Enggak pernah. Namun saya ternyata menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk diselamatkan, yang kemudian menceritakannya kembali kepada orang, bersaksi kepada orang, menyatakan bahwa satu, orang percaya tidak bisa hidup dalam ikatan roh kegelapan, narkotika, minum minuman keras, perjudian. Karena semua pemakai narkotika selalu akan hidup dengan berbagai dosa yang lain. Kita belak-belakan saja, perjudian, seks bebas, kekerasan, berbagai kejahatan yang membuat kita menjadi musuh Tuhan, itu ada di dalamnya. Itu pengalaman hidup saya Bapak dan Ibu. Jadi bila nanti satu hari, ya sesudah hampir berpuluh tahun saya lepas dari narkotika, orang tetap bertanya, apa sih rasa narkotika? Saya bilang sampai hari ini, narkotika itu enak. Karena enak. Tidak ada narkotika yang tidak enak. Oleh karena itu, kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus melindungi kita dari segala bentuk tipuan iblis mengenai narkotika. Saya harus berhenti merokok. Itu awal kejatuhan saya. Saya harus berhenti minuman keras. Itu menyangkut kekudusan hidup. Hidup bersama Tuhan, kita butuh kekudusan hidup.
Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan menjadikan kita manusia yang baru, sehat jasmani, sehat rohani. Hari-hari ini kita dihadapi oleh pandemi. Pandemi, virus yang beginilah begitu. Tapi ingat, narkotika tetap ada. Narkotika tetap membayangi kehidupan kita dan tidak berhenti. Kita hanya perlu Yesus. Kita hanya perlu Tuhan, dan kita butuh doa di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Pesan saya sebelum saya mengakhiri, saya punya satu perkataan yang akan membangun kita semua. Katakan pada teman-teman kita, katakan pada orang tua kita, katakan pada kerabat kita, saya selalu ditolong Tuhan. Dimanapun Anda kita pergi, dimanapun kita punya permasalahan, katakan, kamu selalu ditolong Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Mari kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih buat perjalanan kehidupan yang sudah kami lewati. Saat ini Tuhan, di depan mata kami lihat bagaimana masa muda dari beberapa anak-anak Tuhan berada di dalam tangan si jahat, yang saat ini mereka jatuh di dalam satu lembah ketergantungan terhadap narkotika. Itu terjadi atas kami Tuhan. Itu masih banyak terjadi di dalam keluarga, di dalam persekutuan kami pun ada ya Tuhan. Bagaimana narkotika itu mengikat setiap kami, mengikat kami sehingga kami sulit lepas daripadanya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, demikian pekerjaan Tuhan terhadap hamba-Mu. Tuhan menyelamatkan hamba-Mu dari bahaya itu. Tuhan sembuhkan hamba-Mu. Demikian kami berdoa sore hari ini di dalam nama Yesus. Siapapun yang saat ini mendengar bagaimana Tuhan bekerja atas hamba-Mu sore hari ini, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Mereka yang terikat Tuhan sembuhkan, mereka lepaskan. Tuhan berikan mereka hati yang baru, tubuh yang baru, jiwa yang baru, sehingga mereka boleh lepas dari ikatan narkotika, kejahatan-kejahatan yang lain di dalam nama Yesus. Sore hari ini mereka pulih, mereka Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Pekerjaan Tuhan adalah yang terbesar bagi kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita yang percaya dan diberkati, kita katakan amin. Shalom, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya